Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita agar kita tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk meragukan kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Dan kitab Al-Quran ini adalah menjadi panduan hidup manusia, menjadi buku petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita memiliki kendaraan, sebuah mobil itu ketika kita beli pasti ada manual booknya. Kita memiliki kendaraan motor pun ada manual booknya. Handphone dan lain sebagainya, mungkin ada petunjuk di dalamnya, ada buku petunjuk yang mana kita diperintahkan untuk menggunakan barang-barang tersebut, kendaraan kita tersebut sebagaimana mestinya yang sudah disarankan di dalam buku tersebut, agar kita menggunakan sesuai dengan buku petunjuk tersebut. Begitupun hamba Allah, kitab Al-Quran ini adalah menjadi panduan hidup. Semua aspek kehidupan manusia ada di dalam Al-Quranul Karim. Semua problematika kehidupan kita di dunia ini, semua jalan keluarnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah hamba Allah yang bertakwa tersebut? Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat selanjutnya, masih di surat Al-Baqarah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa. Ada 3 ciri di sana. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib. Surga dan neraka itu di antara yang gaib. Ketika seorang hamba Allah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan hambanya tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba Allah menjalankan apa yang sudah dilarang, sebaliknya meninggalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan hambanya tersebut ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hari kemudian pun di antara yang gaib, para malaikat Allah, dan yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri yang pertama dalam ayat ketiga surat Al-Baqarah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib.
Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan, mereka yang menunaikan amal ibadah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sendiri bisa mencegah kita seorang hamba Allah daripada perbuatan-perbuatan keji dan munkar. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, apakah dengan kita mengerjakan salat Allah semakin mulia? Apakah dengan kita mengerjakan amal ibadah salat Allah semakin beruntung? Tentu tidak. Atau sebaliknya, apakah dengan kita meninggalkan amal ibadah salat Allah akan merugi? Atau Allah akan turun tingkat kemuliaannya ketika seorang hamba Allah meninggalkan amal ibadah salat? Pun juga tidak. Kerugian dan keuntungan seorang hamba Allah ketika dia mengerjakan atau meninggalkan amal ibadah salat tersebut kembali kepada hamba Allah yang meninggalkan atau mengerjakan amal ibadah tersebut. Itulah ciri hamba Allah yang kedua dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa yuqimunas shalah, mereka yang menunaikan, mengerjakan amal ibadah salat. Dan yang pertama kali dihitung nanti pada hari kemudian, hari pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah amalan ibadah salatnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, lalu kemudian ciri yang ketiga menurut ayat ketiga surat Al-Baqarah ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka yang mau menafkahkan sebagian rizkinya yang sudah kami anugerahkan untuk di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain ada hamba Allah yang membutuhkan uluran tangan. Mereka kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tentunya mereka butuh untuk mencukupi kehidupan dan menyambung hidup ke depan. Namun di sisi lain, ada di antara kita, dan mungkin banyak saat ini, yang kelebihan harta. Mereka mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudaranya. Inilah konsep ajaran agama Islam. Syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mau berbagi kepada sesama ketika saudaranya membutuhkan. Yang memiliki lebih harta, yang memiliki harta lebih, maka dia membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Indahnya ajaran agama Islam luar biasa. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga ciri hamba Allah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua dan ayat ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Kita meyakini akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini akan keberadaan para malaikat-malaikat Allah. Dan tentunya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita hambanya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan amal ibadah, terutama amal ibadah salat. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang senantiasa mau membagi hartanya, mau menafkahkan sebagian rizkinya untuk di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.